Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Memasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B dengan nomor NIM 120113265118. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai bentuk lahan asal organik. Baiklah, kita masuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk lahan organik. Nah, apa sih pengertian dari bentuk lahan organik? Nah, bentuk lahan asal organik itu sendiri adalah bentuk lahan atau landform yang secara alamiah terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya adalah bentuk lahan terumbu karang atau coral reef. Pada dasarnya, terumbu karang yang terbentuk berasal dari endapan kalsium karbonat atau kapur yang dihasilkan oleh organisme karang dan tambahan dari alga berkapur serta organisme lain yang mengekresi kalsium karbonat lain. Nah, proses pembentukan terumbu karang membutuhkan waktu jutaan tahun yang lalu. Sebelum Masehi, terumbu karang terbentuk secara organik dan relatif perlahan sehingga lebih dimungkinkan adanya campur tangan manusia dalam pertumbuhannya. Hasil identifikasi bentuk lahan mencerminkan karakteristik fisik lahan dan untuk mendapatkannya dengan melalui analisis geomorfologis. Baiklah, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis lahan organik. Nah, yang pertama ada fringing reefs atau terumbu karang tepi. Nah, terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan karang luas menuju laut lepas. Nah, contohnya Pantai Pasir Putih, Pantai Bama. Yang kedua ada barrier reefs atau terumbu karang penghalang. Nah, terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh di pulau, sekitar 0,52 ke arah laut lepas, terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Nah, contohnya adalah Batuan Tengah atau Bintang Kepulauan Riau, nah Spormort atau Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga adalah atol atau terumbu karang cincin. Nah, terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan dataran. Nah, contohnya adalah Take Bonret, Sulawesi, dan Maratua, Kalimantan Selatan. Nah, yang keempat adalah Patch Reef atau merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam atau short take atau hanya muncul ketika surut terendah, gosong teket, contohnya teket kayu di perairan Situbondo. Nah, dan yang terakhir adalah terumbu karang koral. Nah, koral merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem laut untuk media perkembangbiakan semua biota laut. Nah, contohnya ini terumbu karang yang terdapat di Taman Nasional Bunaken. Masuk pokok pembahasan selanjutnya, yaitu proses pembentukan bentuk lahan organik. Nah, bentuk lahan asal organik ini diproses melalui bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas organisme. Contohnya adalah terumbu karang dan pantai bakau. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu dampak aktivitas manusia merusak terumbu karang dan pantai bakau pada bentuk lahan organik. Yang pertama ada pencemaran dalam bentuk sedimentasi berupa limbah, lumpur, ataupun pasir. Nah, sedimentasi merupakan proses masuknya partikel-partikel sedimen dalam suatu lingkungan perairan kemudian mengendap di dasarnya. Nah, dalam prosesnya sedimentasi ini bisa menurunkan tingkat kecerahan perairan serta menutupi permukaan terumbu karang maupun padang lamun yang berakibat lanjut terdegradasinya ekosistem tersebut. Nah, sedimen ini akan menyulitkan algae, zooxanthellae untuk melakukan fotosintesis dan akhirnya mati atau meninggalkan karang. Dalam kondisi seperti ini itulah bisa terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang disebut pemutihan karang atau coral bleaching. Nah, selanjutnya ada kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Nah, kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam misalnya perubahan suhu air laut, topan, perubahan iklim global, gempa bumi, letusan gunung Merapi, pemangsa, dan penyakit. Nah, dampak kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia lebih kronis dan tidak bersifat sementara. Ada secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh manusia. Nah, contohnya adalah kegiatan perikanan atau usaha penangkapan ikan hias, ikan konsumsi, pengambilan karang-karang, dan udang dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia beracun, arus listrik, lahan tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti potasium penangkapan yang berlebihan.
Nah, yang ketiga ada sunscreen. Nah, sunscreen ini banyak dipakai kaum perempuan, tetapi sunscreen ini ternyata bisa merusak karang. Nah, kenapa bisa merusak karang? Karena sunscreen ini memiliki kandungan bahan kimiawi atau OI benzone dan oxynocat. Nah, berdasarkan penelitian para ahli, senyawa kimia tersebut dapat menyebabkan terjadinya pemutihan atau coral bleaching. Nah, ini merupakan proses di mana sekumpulan karang akan kehilangan warnanya, baik dikarenakan kehilangan pigmen pada gangguan miskros disebut dengan zooxanthellae yang hidup bersimbiosis dengan inangnya atau polip, atau karena zooxanthellae tersebut mengalami degradasi. Zooxanthellae sendiri merupakan sejenis tumbuhan alga yang bersimbiosis dengan hewan-hewan karang hingga terbentuknya ekosistem bawah laut yang kita kenal sebagai terumbu karang ini. Nah, dampak aktivitas manusia merusak pantai bakau pada bentuk lahan organik diantaranya mempercepat abrasi pantai dan menurunnya jumlah wisatawan karena kematian sumber daya hayatinya. Nah, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu klasifikasi terumbu karang pada bentuk lahan organik. Nah, yang pertama ada framing reefs atau terumbu karang tepi. Nah, terumbu karang tepi berkembang di pesisir pantai pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan karang luas menuju laut lepas. Nah, contohnya pantai Pasir Putih dan pantai Bama. Yang kedua ada barrier reefs atau terumbu karang penghalang. Nah, terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh di pulau, sekitar 0,52 ke arah laut lepas. Nah, terbentuk pada kedalaman 1000 kaki atau 300 meter. Nah, contohnya ada Batuan Tengah, Bintan Kepulauan Riau, dan Spemode dari Sulawesi Selatan. Nah, yang ketiga ada atol atau terumbu karang cincin. Nah, terumbu karang yang terbentuk dari cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan dataran. Nah, contohnya Tecbon Red, Sulawesi, Maratua, Kalimantan Selatan. Nah, yang keempat Patch Reef merupakan terumbu karang yang selalu tenggelam atau short tech atau hanya muncul ketika surut terendah. Nah, Gosong Teket. Contohnya teket kayu di perairan Situbondo. Nah, yang kelima ada terumbu karang koral. Nah, koral merupakan komponen yang terpenting dari ekosistem laut untuk media perkembangbiakan semua biota laut. Nah, contohnya ada terumbu karang yang terdapat di Taman Nasional Bunaken. Nah, masuk pokok pembahasan yang terakhir, ini ada manfaat terumbu karang. Nah, manfaat terumbu karang yang pertama sebagai rumah bagi para biota laut, karena terumbu karang ini memiliki celah kapur yang juga dapat digunakan ikan kecil sebagai rumah. Bahkan rumput laut untuk menumpang tumbuh di bebatuan dekat terumbu karang. Yang kedua ada sumber makanan bagi biota laut. Nah, karena terumbu karang banyak muncul di dekat bebatuan laut, maka juga banyak tumbuhan laut seperti rumput laut yang menutupinya. Rumput laut inilah yang merupakan sumber gizi bagi ikan laut. Dan manfaat yang ketiga ini mengurangi dampak pemanasan global dengan adanya terumbu karang yang dapat menghasilkan zat kimia tertentu yang dapat mengurangi dampak pemanasan global. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai bentuk lahan asal organik. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan mengenai penjelasan dari judul tersebut. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.